Kalian mengalami kesulitan saat melakukan crossing? Sudah coba berulang kali tapi nggak membuahkan gol? Frustasi sudah pasti, tapi kalau kalian sudah tahu caranya maka bakalan mudah seperti ini. Jangan khawatir karena gua bakalan share ke kalian cara crossing layaknya pro player di game eFootball Mobile. Pertama yang perlu kalian perhatikan ialah pemilihan pemain atau pakai pemain yang tepat untuk melakukan crossing. Posisi pemain yang sering banget digunakan untuk melakukan crossing itu biasanya winger, gelandang, ataupun fullback. Tapi masalahnya nggak semua pemain yang diposisikan di posisi itu bisa melakukan crossing dengan baik. Ada beberapa pemain dengan gaya main tertentu yang lebih bagus untuk kalian coba crossing. Kita akan fokus ke 3 gaya bermain berikut. Yang pertama itu ada cross spesialis atau spesialis umpan silang, kemudian yang kedua itu ada attacking fullback atau back sayap menyerang, dan yang ketiga itu ada prolific winger atau sayap produktif. Nah, selain itu kalian juga harus fokus pada skill pinpoint crossing atau umpan silang akurat. Untuk memudahkan kalian mendapatkan pemain sesuai dengan kriteria tersebut yang ada di list pemain yang kalian miliki, kalian bisa melakukannya dengan cara klik ikon seragam yang ada di pojok kiri bawah ini. Kemudian kalian klik pada menu filter. Kemudian kalian scroll ke bawah, di bagian bawah gaya bermain kalian pilih spesialis umpan silang atau cross spesialis teman-teman. Nah ini dia. Selanjutnya kalian pilih di keahlian pemainnya itu pinpoint crossing atau umpan silang akurat. Kemudian klik menu selesai. Nah ini dia, gua punya 2 pemain dengan kriteria yang sudah gua filter tadi teman-teman ya. Misal gua masukkan ini yang RMF. Oke, gua masukkan ke sini. Selanjutnya gua filter lagi. Oh iya, di sini gua punya Saka teman-teman. Yang LB ini. Ini bisa gua posisikan sebagai RMF. Selanjutnya untuk mencari fullback, attacking fullback atau back sayap menyerang yang punya keahlian umpan silang akurat, kalian bisa filter lagi, dan di sini kalian bisa ubah untuk filternya di gaya bermainnya tuh kalian pilih back sayap menyerang teman-teman. Oke, di sini gua pilih dulu yang back sayap menyerang. Di sini gua punya banyak pemain untuk back sayap menyerang yang punya keahlian umpan silang akurat teman-teman ya. Di sini Cafu. Jadi kalian bisa lihat gaya bermainnya tuh back sayap menyerang. Dan kalian bisa lihat di bagian penguatnya juga umpan silang teman-teman. Kalian bisa lihat ini penguatnya tuh umpan silang. Jadi efeknya tuh bakalan naik di biasanya itu di rating umpannya teman-teman ya. Kemudian kalian bisa lihat di sini juga dia punya keahlian umpan bobot dan umpan silang akurat teman-teman. Selanjutnya di sini coba gua cek lagi untuk LB-nya. Ini ada Mendes. Coba gua masukkan. Selanjutnya kita untuk mencari pemain prolific winger teman-teman atau sayap produktif. Di sini gua filter dulu. Gua juga punya banyak pemain teman-teman untuk posisi ini atau gaya bermain sayap produktif yang punya keahlian umpan silang akurat. Coba gua masukkan dulu di sini teman-teman ya. Di situ ada Lamine Yamal. Nah, ini andalan gua. Tapi coba gua masukkan Luis Figo aja. Dan satu lagi teman-teman, untuk menunjang agar umpan yang dilepaskan itu akurat, kalian bisa perhatikan di rating umpannya teman-teman. Baik itu umpan anda atau umpan lambungnya. Nah, di sini kan biasanya kalau crossing itu kan umpan lambung teman-teman ya. Di sini si Cafu ini ratingnya 92 untuk umpan lambungnya, sedangkan umpan andanya itu 80. Kemudian kalian juga perhatikan sebenarnya sih nggak terlalu gini, tapi kalau sampai rating kecepatannya itu bagus, itu bakal menunjang banget untuk kalian melakukan skema crossing teman-teman. Kalau sudah tukang crossingnya kalian dapatkan, pastinya kalian butuh untuk yang mengeksekusinya menjadi gol teman-teman. Siapa lagi kalau bukan CF yang jago sundul. Nah di sini kalian bisa filter dengan posisinya dulu teman-teman ya sebagai CF. Dan untuk gaya mainnya tuh bebas teman-teman ya. Untuk gaya mainnya bebas, gua nggak terlalu menekankan. Yang penting dia punya keahlian sundulan, kemudian dia juga punya keahlian superioritas udara teman-teman. Nah di sini gua filter, di sini sundulan, kemudian gua filter lagi berdasarkan superioritas udara teman-teman ya. Di sini gua scroll dulu ke bawah, biasanya sih paling bawah teman-teman. Gua cari dulu. Nah ini dia superioritas udara. Oke, di sini gua punya kandidat, banyak kandidat yang bisa gua pakai teman-teman ya. Pastinya untuk Haaland nih andalan gua harus masuk nih teman-teman.
Karena gua punya Putuyo booster nih ajib bener dah pakai Haaland kartu ini tuh. Sebenarnya gua punya banyak kartu Haaland, ada berapa gitu. Gua punya kartu Haaland itu ada 3 kalau nggak salah. Kalian bisa lihat itu tingginya tuh 194. Kalian bisa lihat juga di rating sundulannya tuh 82, kemudian melompatnya 82 juga teman-teman. Kontak fisiknya tuh 91. Selanjutnya kita filter lagi, coba lihat di sini ada Didier Drogba, kemudian ada Darwin Núñez. Ini bukan hanya punya skill sundulan, tapi juga sundulan menukik teman-teman, atau bullet header. Nah di sini kalian bisa lihat gaya mainnya tuh pemburu gol. Kalian bisa lihat untuk rating sundulnya tuh 90, kemudian melompatnya tuh 89 teman-teman. Kontak fisiknya 88 teman-teman ya. Ada juga kartu ini Sorloth. Gua kan kemarin baru beli pack Norwegia tuh. Nih lihat, kalian bisa lihat tingginya tuh 195, gaya permainan tuh target man. Cocok untuk kalian taruh di tengah teman-teman ya. Kemudian rating melompatnya 83, kontak fisiknya tuh 86. Selanjutnya ada Didier Drogba teman-teman. Ini juga gua dapatkan secara gratis. Tingginya tuh 189, gaya bermain itu pemburu peluang, sundulannya tuh ratingnya 90. Selanjutnya rating melompatnya tuh 87, kontak fisiknya 93. Pemilihan pemain sudah selesai, kita lanjut ke jenis-jenis crossing yang bisa kalian praktekkan. Pertama ada crossing biasa. Untuk melakukannya, tarik mundur dan jentikan pada sisi kanan ketika berada di dekat area penalti. Crossing jenis ini cocok untuk jarak dekat. Kalau kalian pakai umpan silang memukau atau stunning lofted cross, itu bola bakalan terlalu cepat dan sulit disundul pemain. Crossing biasa juga lebih cepat dilakukan dan tidak perlu pemain dengan skill crossing tinggi. Hampir semua pemain bisa melakukannya. Yang kedua ada stunning lofted cross atau umpan silang memukau. Cara melakukannya, ketuk di sisi kiri layar lalu segera lakukan perintah umpan silang apapun, baik itu umpan lambung ataupun umpan datar. Crossing jenis ini digunakan ketika kalian melakukan crossing dari jarak jauh. Pastikan pemain depan kalian sudah siap menyundul bola. Selalu targetkan pemain yang punya ruang bebas dan peluang mencetak gol yang tinggi. Terakhir gua bakalan sharing singkat terkait dengan kesalahan umum saat melakukan crossing. Pertama, crossing terlambat. Saat kalian menggiring bola dari sisi sayap, striker kalian juga bergerak ke arah gawang. Kalau kalian terlalu lama melakukan crossing dan striker sudah dekat dengan kiper, maka kiper akan mudah menangkap bola dan crossing kalian gagal. Solusinya, lakukan crossing sebelum striker terlalu dekat dengan kiper. Yang kedua, crossing terlalu awal. Kalau kalian cepat melakukan crossing, striker belum berada di posisi ideal untuk menyundul bola. Hasilnya peluang gol jadi kecil. Solusinya, tunggu sampai striker berada di posisi yang bagus untuk melakukan heading. Yang ketiga yaitu crossing saat striker tidak bebas. Kalau striker sedang dijaga ketat atau jalurnya tertutup oleh back, dia tidak akan bisa menyambut bola. Solusinya, pastikan striker punya ruang bebas atau cari pemain lain yang lebih terbuka. Hal yang sama berlaku untuk stunning cross. Jangan lakukan kalau lawan bisa mengintercept bola. Itulah tips untuk melakukan crossing layaknya pemain pro player.